Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dalam ibadah chapel TKSD Kristen Pelita. Mari anak-anak semuanya, sebelum kita mulai ibadah, siapkan hati, kita saat teduh sejenak. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan kehadirat-Mu pagi hari ini kami bisa beribadah secara online. Terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan kami serahkan semua rangkaian ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Ya anak-anak, masih semangat? Ya Bapak yakin kalian pasti masih semangat. Nah sekarang kita akan bernyanyi satu buah lagu, yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kasih-Mu melimpah
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu buah lagu Firman Tuhan Kudengar. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu sampai pada saat ini. Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami agar kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang memberitakan firman. Kiranya firman Tuhan yang diberitakan juga bisa kami dengar dengan baik dan bisa kami jalankan, bisa kami lakukan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Ibu harap kalian dalam keadaan yang bersuka cita dan baik-baik saja ya. Hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar mempercayai belas kasihan Allah ya. Hari ini kita akan belajar tema yang baru lagi, yaitu bersyukur atas kuasa Allah ya. Minggu yang lalu bangsa Israel sudah berhasil keluar dari tanah Mesir, meskipun dengan dramanya itu apa? Ya, dengan Allah harus menurunkan tulah kepada bangsa Mesir sebab Firaun mengeraskan hatinya. Ya, sekarang mereka berjalan dengan kumpulan orang yang begitu banyak. Ya, mereka bersuka cita, mereka bergembira ya dalam perjalanan yang panjang, dan juga orang-orang yang banyak seperti parade yang besar gitu ya. Mereka mungkin sambil bercengkrama, mereka sambil ngobrol-ngobrol, anak-anaknya mungkin sambil kejar-kejaran, sambil bercanda gitu ya. Bahkan mungkin diiringi dengan suara ternak-ternak mereka. Ada kambing yang mengembe ya, mungkin ada sapi yang melenguh gitu ya. Dan juga hal-hal yang lain, pokoknya ramai perjalanan mereka ya. Kenapa? Mereka sudah keluar dari tanah Mesir ya. Besok pagi mereka tidak perlu mengumpulkan jerami dan membuat batu bata bagi orang Mesir ya, karena mereka sekarang hendak menuju tanah mereka sendiri, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan ya, tanah yang subur ya, yang diberikan oleh Allah mereka, Allah nenek moyang mereka ya. Orang Israel dipimpin oleh Musa dan Harun ya di dalam perjalanan mereka. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah memimpin bangsa Israel dengan tiang awan. Ya, tiang awan di saat siang hari, tiang itu akan menjadi peneduh bagi mereka, sehingga perjalanan mereka tidak tersengat matahari yang sangat terik. Ya, dan ketika malam hari tiba, tiang awan itu akan berubah menjadi tiang api, sehingga menerangi perjalanan mereka, sehingga mereka tidak repot mencari obor. Ya, tapi mereka diterangi oleh tiang api dan menghangatkan
tubuh mereka. Tiang awan dan tiang api juga merupakan satu lambang penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan penjagaan Tuhan bagi bangsa Israel selama perjalanan mereka. Dan tiang awan juga menjadi petunjuk bagi bangsa Israel kapan mereka harus berjalan dan kapan mereka harus berhenti. Ya, sampai perjalanan mereka sudah cukup jauh, mereka sampai di tepi laut Teberau. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk berkemah dan bangsa Israel melakukan seperti yang Allah perintahkan. Mereka berkemah di tepi laut Teberau. Ya. Namun segera setelah Firaun menyadari gitu ya, bahwa wah, apa yang kita lakukan? Mengapa kita biarkan Israel pergi? Dan mengapa kita biarkan budak-budak kita tuh pergi? Ya, maka dia segera panggil prajurit, siapkan bala tentara yang besar, kereta kuda dan persenjataan. Kita mau kejar bangsa Israel. Wah, ternyata Firaun semakin mengeraskan hatinya. Dia lupa dengan tulah yang Allah sudah timpakan kepada bangsa Mesir. Dia lupa bahwa dia barusan meratapi kematian anak sulungnya, ya, karena dia saking kerasnya hati sehingga ia bersama dengan pasukannya mengejar bangsa Israel, ya. Dan dari jauh orang Israel kemudian melihat, waduh, ada tentara Mesir yang cukup besar mengejar kita. Mereka segera ketakutan, bingung harus bagaimana. Mereka lihat di depan itu apa sih? Lautan. Sedang di belakang mereka melihat apa? Tentara Mesir. Lalu mereka bilang, Tuhan, tolong kami. Lalu mereka segera berbalik kepada Musa. Mereka marah loh sama Musa. Musa, kamu apa-apaan? Bawa kami ke sini hanya untuk mati di laut Teberau ini, gitu ya. Lebih baik kami pulanglah ke Mesir jadi budak lagi. Ya, tapi Musa bilang, jangan takut, tetaplah tenang. Ya, Allah akan menyelamatkan kita. Inilah terakhir kalinya kalian melihat tentara Mesir. Ya, sebab tentara Mesir yang sekarang mereka lihat tidak akan mereka lihat lagi. Cukup kamu tenang dan tunggu apa yang Allah akan kerjakan. Ya, kemudian apa yang terjadi? Tepat di depan mata bangsa Israel, ya, tiang awan yang tadi menaungi bangsa Israel bergerak ke tengah-tengah di antara bangsa Mesir dan juga bangsa Israel. Dan kalian akan tahu apa yang terjadi? Bagi bangsa Mesir, tiang awan ini menjadi tiang awan yang gelap gulita, ya, gelap, ya, yang membuat orang Mesir atau tentara Mesir tidak dapat menemukan orang Israel. Ya, sedangkan bagi orang Israel, tiang awan ini tetap menjadi cahaya, ya, tetap menjadi cahaya bagi kemah mereka. Ya, dia tetap menerangi, ya, menerangi perkemahan mereka, ya, tetap menjadi tiang api yang menerangi perkemahan mereka, ya. Lalu Tuhan kasih tahu pada Musa, ya, ulurkanlah tongkatmu ke atas laut Teberau. Ya, ketika Musa taat, semalam-malaman Allah datangkan angin bertiup dengan melalui perantaraan angin timur yang menyibakkan atau membuka, ya, lautan Teberau, sehingga dengan angin yang sangat kencang itu membuat lautan terbelah dan ada daratan yang kering di tengah-tengahnya. Dan segera bangsa Israel disuruh Musa untuk berjalan di tanah yang kering di laut Teberau tersebut. Ya, orang Israel berjalan di tempat yang kering
sampai ke seberang laut Teberau. Dan pagi-pagi buta, tentara Mesir segera mengejar bangsa Israel. Mereka berjalan di tanah yang kering di laut Teberau tadi ya, Teberau terbelah. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ya, roda kereta mereka miring gitu ya, sehingga susah untuk dikendarai. Ya, membuat mereka akhirnya mereka bilang, udah kita balik aja. Sepertinya Allah Israel berperang melawan kita. Tapi sebelum sempat mereka berbalik untuk kembali ke daratan, ya, Allah menyuruh Musa untuk kembali mengulurkan tongkatnya ke atas laut Teberau. Sehingga menjelang matahari terbit, ya, laut Teberau itu air dari laut Teberau kembali balik ke tempatnya, menutupi tanah kering yang tadi dilewati oleh bangsa Israel, dan juga ada tentara Mesir yang masih berjalan mau balik. Ya, akhirnya air itu menutupi seluruh tanah yang kering tadi, dan termasuk tentara Mesir semuanya ditelan oleh air. Tidak ada satupun yang selamat. Dan ketika bangsa Israel melihat apa yang terjadi, mereka melihat perbuatan Allah yang besar, ya, mereka melihat bahwa Allah yang melakukan hal itu, maka mereka bersyukur, mereka memuji Tuhan, mereka berteriak, mereka bersorak kepada Allah, dan mereka percaya kepada Allah. Mereka mengetahui bahwa Allah tidak pernah main-main dengan janjinya. Allah menepati janjinya untuk menyelamatkan mereka dan menjaga mereka. Hati mereka dipenuhi dengan ucapan syukur. Bagaimana cara mereka mengucap syukur kepada Allah? Mereka dengan menyanyi memuji Tuhan. Mungkin ada juga sampai ada yang menari, ya, saking bahagianya, saking bersukacitanya atas pertolongan Tuhan. Ya, nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti Musa dan juga anak-anak Israel, kita juga bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kuasa Allah bagi kita. Apa sih kuasa Allah yang terbesar? Kuasa Allah yang terbesar adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib, menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan kita dari dosa. Ya, sehingga suatu hari nanti setiap kita yang mengasihi Yesus akan tinggal bersama-sama dengan Dia di surga, di mana tidak ada ratap tangis, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesakitan, tidak akan ada lagi kematian. Umat Allah akan bersama-sama menyanyikan pujian yang baru bagi Allah di surga, yang membesarkan kemuliaan Tuhan. Ya, anak domba yang mati, ya, dan bangkit lagi untuk membebaskan anak-anaknya, membebaskan kita dari musuh kita, yaitu dosa, iblis, dan maut. Inilah alasan yang menjadi alasan bagi kita untuk bersukacita atas kuasa Tuhan. Ya, kita mau belajar, ya, bersyukur selalu, ya, untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, atas kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita mau selalu bersyukur, kita mau selalu bersukacita, kita mau selalu mengucapkan melalui doa-doa kita, melalui pujian kita, melalui hidup kita. Ya, akhirnya Tuhan menolong kita untuk semakin mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajar kami untuk senantiasa bersukacita, bersyukur, menaikkan ucapan syukur kami atas kuasa Tuhan kepada hidup kami. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami, dan setiap hari Engkau menjaga kami, menopang kami, meneguhkan kami, dan Engkau tidak pernah terlelap dalam menjaga kami. Biarlah senantiasa mulut kami dipenuhi dengan ucapan syukur atas pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu, dan terlebih atas kuasa-Mu yang membebaskan kami dari dosa dan dari musuh-musuh kami, dari iblis dan juga dari maut. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah chapel online berikutnya.